Hari ini kita akan membahas tentang upaya transformasi digital melalui Gua aja deh. Sohib gue, iya sohib konco kental bro. Ngeri banget. Oke. Nah, jadi Bang Hoki Karena kalau misalnya tidak ada orang yang bisa menceritakan itu lagi, dari mana orang lain tahu gitu generasi mendatang. Bener, anak cucu kita nanti kan. dahulu kalah. Udah 2007. Ada sebuah kisah. Udah 2007 nih, udah 2007. Pada suatu hari. Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena emang sering ditanyain. Gila, langsung berbintang-bintang nih. Berbintang-bintang nih. Bintang-bintang ya, si Alex. Iya, bintang-bintang. Aduh. Jadi makanya kenapa kita ngadain sayembara desain doodle. Jadi kita ingin membuat masyarakat juga terhubung dengan budaya itu sendiri. Mau dibawa kemana? Hubungan. Leksi. Apa? Kita kan di podcast tuh suka banget ya ngomongin kayak digitalisasi budaya. Oke, benar. Gitu kan, Benar. untuk pelestarian Benar. budaya. Gitu. Biasa aja. Iya biasa aja. Gue yang takut jadinya. Gue takut. Iya benar. Kita kok sering ngomongin digitalisasi karena di era digital. Maaf mas, kameranya di sini. Kameranya di sini ya. Masnya, sini atau Di di era sini? digital, digitalisasi budaya itu sangat penting. Kenapa tuh bang? Kenapa penting? Karena enggak serius ya, maksudnya digitalisasi budaya di era digital ini sangat penting karena kayak lebih mudah diakses aja gitu kan. Betul. Kayak kita sempat ngomongin yang namanya PDBI waktu itu. Kita ngobrol sama Bang Hoki kan waktu itu. PDBI adalah salah satu bukti nyata digitalisasi budaya yang ada sekarang gitu. Dan buat yang kalian yang nggak tahu PDBI itu apa, PDBI itu adalah Perpustakaan Digital Budaya Indonesia gitu. Oh ya, Perpustakaan Budaya Digital Indonesia. Kebalik, itu PBDI dong kalau. Oh iya. Ini kan Perpustakaan. PDBI. Oh iya. Mohon maaf ya, Iya. dimaafin kan nih? Dimaafin gitu. Dan bagaimana akhirnya PDBI itu menjadi suatu transformasi digitalisasi budaya gitu. Dan menurut gue ini topik yang sangat menyenangkan Sangat untuk dibahas guys ya. Kalau gitu sebelum kita lanjut lagi bercakap-cakap, hari ini kita akan membahas tentang upaya transformasi digital melalui Gua aja deh. Nggak, kebelibet nih. Apa? Yaudah. Upaya transformasi digital melalui Perpustakaan Digital Indonesia. Oke. Ya, Stay tune. boleh tepuk tangan. Stay tune lah sama kita ya di Cakapedia. Tepuk tangan dong. Nah, kita ini kan penting banget ya, penting pisan untuk melestarikan budaya kita gitu, dan salah satu caranya yaitu dengan digitalisasi budaya gitu. Dan akhirnya PDBI di situ menjadi salah satu instrumen penting untuk bagi kita nih anak-anak muda yang kononnya melek teknologi gitu kan. Dan cinta banget dengan budaya Betul. kita gitu kan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, budaya itu adalah salah satu identitas dari bangsa ya. Betul. Dan kita punya tanggung jawab juga untuk melestarikan budaya itu sendiri gitu. Apalagi banyak orang-orang yang kayak ngomongin budaya mah capek banget ya. Bener. Gitu. Mereka kayak nggak tertarik. Nah makanya mungkin dengan adanya PDBI ini bisa menjadi wadah untuk generasi muda. Sebenarnya nggak generasi muda juga sih. Semua orang bisa. Seluruh semua masyarakat kalangan, untuk bener. bisa melestarikan budaya-budaya kita melalui digitalisasi itu. Betul. Tapi guys. Tapi apa tuh Say? PDBI itu sendiri berdiri gitu, lahir. Kepo nggak sih? Kepo dong. Gue kan orangnya kepoan. Ya jelas kepo. Lu ngomong lu nyanyi. Gue males nih kalau begini-begini. Ntar dia bilang kepo-keponya dalam banget. Gue mager. Iya. Nah, daripada kita ngomong budaya dan digitalisasi dan PDBI tanpa, gue takutnya ntar kita kemana-mana ngomongnya. Iya. Mending kita panggil lo bawa temen kan, gue lihat tadi lo datang masuk bawa temen lo kemarin. Udah nungguin tuh di Boleh. situ. Kita ajak untuk bercakap-cakap hari ini. Boleh, Mantep silakan. gak sih? Ya udah. Yuk Boleh. tepuk tangannya dulu Tepuk tangan guys. dulu guys.
Kak Sonia. Kak, terima kasih sudah datang. Kak Sonia baru pertama kali ngobrol sama kita, bercakap-cakap. Iya, benar. Buat kalian yang nggak tahu, Kak Sonia adalah salah satu orang di balik yang tadi kita omongin dari Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Dan ini akan bercakap-cakap tentang bagaimana berdirinya, terbentuknya betul, PDBI. Lahirnya. Iya, ini masuk langsung ke pertanyaan aku sih Kak. Kayak bagaimana sih Kak awal mulanya terbentuk PDBI dan keterlibatan Kak Sonia di dalam terbentuknya PDBI itu apa sih? Oke, kalau misalnya lahirnya PDBI itu karena apa? Itu karena munculnya kekhawatiran ya akan punahnya budaya Indonesia. Oh, punah nih. Kita khawatir banget nih. Iya. Kalau misalkan budaya Indonesia kita nggak dijaga atau nggak dilestarikan, gimana sih jadinya gitu? Iya. Gimana generasi mendatang? Kan kalau misalnya kita lihat kan budaya Indonesia itu merupakan identitas diri. Benar. Identitas bangsa. Kalau hilang berarti identitas kita hilang. Hilang, betul. Gitu kan. Jadi para peneliti di Bandung V Institute gitu, yang juga dipimpin oleh Bang Hoki Situmukir gitu kan. Yang juga pernah jadi bintang tamu datang berkali-kali. Ya. Sohibnya Alex. Sohib gue, iya sohib konco kental bro. Ngeri banget. Oke. Nah, jadi Bang Hoki ini bersama dengan besti penelitinya. Sohib, benar. Gitu. Jadi kira-kira gimana ya kalau misalkan kita buat penelitian nih dari berbasis dari data-data budaya Indonesia gitu. Berawal dari penelitian batik dulu. Gitu. Jadi kita nggak yang budaya secara general. Jadi kita bermula dari batik. Gitu. Batik. Pendataan budaya batik. Tapi sekarang PDBI itu kan awalnya tadi Kak Sonia bilang dari batik, tapi sekarang sudah skopnya sudah lebih luas dong berarti. Sudah lebih luas. Jadi kalau misalkan ini bisa ya dicantumin ya, link WRL budaya-indonesia.org gitu. Editor tugasnya, ya tolong ya dimasukkan. Ini request by Kak Sonia loh. Ya, nggak sekarang, lo gila juga kalau sekarang, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat di PDBI itu ada 15 elemen budaya. Oke, 15 elemen. Jadi mulai dari cerita rakyat, kuliner, kemudian senjata dan alat perang juga ada. Gitu. Bahkan tata cara pengobatan tradisional. Juga ada di PDBI. Herbal. Ada semua. Lengkap di sana. Gura beda. Gura beda. Jangan sampai gue bonding. Ya. Sar mau nanya? Tapi Kak, kalau dari Kak Sonia tuh sebenarnya menurut Kak Sonia urgensinya itu gimana sih dengan kita melakukan digitalisasi kebudayaan ini? Dan keuntungannya itu apa sih yang kita dapat dengan kita mendigitalisasikan? Urgensi banget ya. Misalkan nih cerita rakyat nih, kalau misalkan cerita rakyat kan dulunya tuh by lisan ya. By lisan. Bukan tulisan dong ya. Benar. Terus kalau misalkan cerita rakyat itu nggak kita dokumentasikan atau nggak kita data, berarti ntar generasi mendatang siapa sih yang akan ingat cerita tersebut? Iya. Ya kan, nggak ada yang ingat nih. Jadi Nggak ada yang ingat nih. benar. Cerita rakyatnya tuh apa sih gitu? Ceritanya tentang apa sih gitu? Jadi makanya kenapa pentingnya data budaya Indonesia ini, pendataan digital, transformasi digital data budaya. Itu salah Biar satu nggak punah keuntungannya. itu juga tadi digitalisasikan. Karena kalau misalnya tidak ada orang yang bisa menceritakan itu lagi, dari mana orang lain tahu gitu generasi mendatang. Bener, Makanya anak cucu kita nanti kan pengen tahu, iya, pengen benar, kepo. anak cucu, benar. Gitu. Kemudian juga salah satu keuntungan lainnya itu kalau misalkan dari data-data budaya Indonesia, itu juga bisa dibawa ke ranah penelitian. Oke. Pasti udah pernah dengar sains budaya? Sains budaya udah pernah. Udah pernah dengar kan? Bagaimana sih sains dan budaya bisa ketemu? Betul, itu yang salah satu masih kayak aku juga mempertanyakan kenapa di balik budaya itu ada sainsnya gitu Kak. Itu yang menarik sih buat aku. Jadi kayak berarti jatuhnya tuh dengan orang ibaratnya kayak kita nih gitu memberikan lah gitu informasi yang kita punya, kita juga bisa jadi ya itu dong kayak part of membantu penelitian jadi itu ya. Kita kontributor. Iya benar. Jadi makanya di PDBI itu ada istilahnya kontributor. Oke. Kontributor. Kalau misalkan kita mungkin kontributor itu serupa dengan relawan kali ya. Oh ya volunteer. Benar. Gitu. Jadi PDBI ini sudah ada terkumpul sekitar 50.000 data budaya, lebih dari 50.000 data budaya. Sejak tahun 2007. Oh, 2007. Gitu. Jadi udah 17 tahun lah ya lebih. Wah, 2007 ya 17 tahun benar. Banyak tuh kayak masih entry ya. Iya betul banget, itu lebih dari 50.000 data budaya itu. Dan juga kontributor yang terlibat adalah 10.000. Oh, lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi gitu dalam si PDBI. Dan tersebar di Indonesia? Iya, tersebar di Indonesia. Gokil ya, gila loh, 10.000 loh, banyak banget. Sar,
Tadi tapi Lo mau ikut? apa? Mau ikut jadi volunteer? Mau lah gua. Kan Halo, jadi ntar kontributor. lu mau. Lu ya, lu nggak mau. Gua mau. Lu mau. Caranya gimana sih, Kak? Iya, itu. Tadi apa linknya? Editor, tolong. Ano. Panjang banget. Ano. Tadi linknya apa? Ya. Ano. Bisa Aman ya, disebutin Kak, lagi ya? Kak, linknya apa tadi Kak? budaya-indonesia.org. budaya-indonesia.org. Tolong dimasukkan ya Bang Ano. Wih, Di sini nanti gitu. kalian bisa lihat ya. Pakai bintang-bintang. 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 Tadi kan kakak bilang kita bisa jadi kontributor. Mm-mm. Gimana sih kak caranya? Kalau buat misalnya nih aku kan baru banget nih Mm-mm. tahunnya. Caranya gampang banget, buka linknya, login. Pertama register dulu sih. Jadi kalian yang pasti butuh username ya, sama kayak daftar media sosial. Username, kemudian email aktif dan juga nomor handphone. Oh, oke. Gitu. Oh, Menarik. udah. Pertanyaannya Kak. udah. Udah, Kak, Dari pertanyaannya? Kakak, Udah ya, itu Kak, ya? udah pertanyaannya. Iya. Karena dia pengen tahu doang cara Kepo. Caranya, Iya, cara caranya joinnya itu. seperti itu. Kemudian gimana cara berpartisipasinya ya pasti submit data. Oh, Oke, itu benar. submit. Bisa langsung tuh. Bisa walaupun langsung. Aku baru join itu. Iya bisa langsung. Data apa aja sih, Kak? Tadi ada 15 elemen kan, jadi ada cerita rakyat, kemudian makanan dan minuman tradisional, Benar. terus Ada- senjata dan alat perang, Iya, senjata dan alat- pakaian cara-cara tradisional. pengobatan. Nah, kayaknya kalau lu mau tuh Permainan. masukin senjata tuh ya. Kontekan tuh. Bisa tuh. Tuh. Kak, Tapi Kak, upaya trans Siapa dulu deh? nah ya, siapa yang mau nanya? Nggak, sweet apa nih? Ya. Iya. Udah kompak ya? Monggo Mas Alex. Ya udah. Dalam upaya transformasi digital budaya-budaya itu kayak sampai sekarang tuh udah sejauh mana sih Kak PDBI gitu loh Kak? Kayak melakukannya gitu. Oke. Dahulu kalah. Dahulu kalah. Udah 2007. Ada sebuah kisah. Udah 2007 nih, udah 2007. Pada suatu hari. Jangan lingkar, Mak. Yang naik burung pakai handphone. Lanjut Kak. Jadi udah dari tahun 2007 karena udah 17 tahun, Sweet Seventeen. Sweet Sweet Seventeen. Seventeen. Biasanya tuh dirayain meriah tuh Sweet Seventeen. Jadi kita udah ngumpulin nih, nanti yang pertama 50.000 data budaya. Uh-huh. Kemudian juga kita berangkat dari 4 pilar sih sebenarnya. Jadi perpustakaan, Perpustakaan, oke. penelitian, Penelitian. perlindungan hukum dan inovasi. Oh. Gitu. Jadi datanya udah ada nih, Mm-mm. perpustakaan ya kan. Kemudian kita bawa ranah ke ranah penelitian. Iya. Yang tadi mungkin pernah dengar Indomuse atau Map of Batik? Peta kekerabatan batik itu Iya, Kak? peta Oh iya. kekerabatan Iya, batik. iya. Nah, itu salah satu bentuk penelitian dari data-data budaya yang sudah Oh, oke. dikumpulkan, gitu. Terus juga ada Indomuse itu peta kekerabatan lagu. Oh. Peta gitu. Jadi nggak cuma motif kain Nusantara aja yang bisa kita lihat, tapi juga lagu. Oh. Jadi lagu itu punya DNA-nya loh. Oh, oke, punya DNA. NE. Ya, capek. Oh, ini udah terpapar. Iya, ini udah budaya terpapar, bener asing banget ya Kak. Kakak nggak lihat itu pink bener, kayak Power Ranger. Oke Kak Sonia, selama Kakak berada di PDB ini ada hal unik apa aja sih yang terjadi? Ih, asli. Yang emang begitu Kak orangnya Kak. Lanjut Tapi aja, emang agak silakan, Kak. gini. ya jadi awalnya kan bergabung waktu masih kuliah ya, Oh, semester oke. 2 atau 3 gitu. Dan itu awalnya gerakan 1 juta data budaya gitu. Jadi PDB ini punya visi misi mencapai 1 juta data budaya. Oke. Tadi kan di awal bilang masih 50.000 50.000, ya, iya, benar. masih panjang banget. Masih panjang, benar. Masih panjang perjalanan PDB ini. Betul. Jadi ya hal-hal yang menarik yang ditemuin ya, misalnya yang awalnya kita lihat motif kain Batik. tradisional itu, kain tradisional nggak cuma Oh iya, nggak cuma batik, benar. Salah ya, Oh. maaf ya. motif kain tradisional itu nggak cuman indah aja ternyata, Iya. tapi penuh makna dan ceritanya gitu kan, filosofinya seperti apa, dan itu bahkan ada keterkaitannya sama kepercayaan mereka Iya. atau bahkan kondisi geografis dari daerah Tertentu, tersebut iya, gitu benar-benar. kan. Dan tiba-tiba gabung di gerakan ini kita bisa tahu, oh ternyata motif kain ini Iya, begini. menceritakan apa Iya. gitu. Terus kalau misalnya kita datang ke sebuah acara, oh kita nggak boleh pakai motif batik ini. Oh Iya. iya, kayak aku Tuh. dengar kemarin dari Bang Oki kalau nggak salah tuntrum itu. Teruntum. Truntum apa tuntrum sih? Truntum. 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 Truntum itu nggak boleh ketika kita datang ke acara nikahan. Iya, nikahan. Bolehnya itu cuma lamaran kalau apa kayak gitu-gitu. Terus yang kayak batik parang tuh ternyata itu dari lereng kayak gitu. Baru taunya kayak gitu-gitu. Tapi dengan kayak Kak Sonia bilang gitu kan, jadi kita tahu lah maksudnya Ya, semua ada ternyata tuh, filosofinya, iya, ada apanya. dan gitu. ada
mungkin kayak aturan-aturannya gitu ya kayak dari ya budayanya itu sendiri gitu kayak Benar. tadi Teruntum. teruntum gitu Teruntum. nggak boleh Benar, dipakai gitu kan kalau misalnya kenikahan orang gitu. Ya mungkin takut diambil ya nanti pasangannya. Ya. Bukan teruntum lagi tantrum. Iya bener pasti. Kesel. Jadi kesel. Jadi kan kalau misalnya orang luar mengucapkan kata LOVE dengan I LOVE. love you gitu. Iya, Kalau betul. misalnya Indonesia dengan batik teruntum. Batik teruntum. Lewat lukisan. Betul. Lebih Ber ya gue malas gitu. deh. Terus juga apa ya hal menarik karena kita bentuknya gerakan itu pasti kita berkolaborasi dong gitu Iya, banyak orang gitu. benar, Ketemu benar, banyak benar. orang nih. Kayak misalnya dari lingkungan akademisi atau dari komunitas lainnya Iya. gitu. Jadi banyak pengalaman dan banyak pengetahuan juga Betul, gitu iya. yang selama bergabung kayak gitu. Oh iya sih, bener sih. Tapi kalau pertanyaan aku, PDBI ini tuh kayak gimana sih Kak memastikan akurasi dan keaslian data budaya yang dikumpulin gitu? Ada nggak sih kayak setelah orang submit data ke PDBI, kita dari tim PDBI sendiri tuh ada yang kayak nge-cross check ulang kah atau apa kah Nah gitu? ini pertanyaan yang bagus banget. Karena emang sering ditanyain. Gila, langsung berbintang-bintang nih. Berbintang-bintang Kasih nih. bintang-bintang ya si Alex. Iya, bintang-bintang. Aduh. Gue malasnya dikerjain aja, serius dah gue. Aneh ntar pasti jadinya. Jadi kalau misalkan kita lihat akurasi data ya, bicara akurasi data kayak apa ya? Jadi makanya kenapa di PDB itu nggak cuma submit data, tapi juga ada sunting data. Oh. Oke. Bukan mempersunting ya, Iya, iya. Di ini, iya benar-benar. menyunting entry data Betul, gitu. betul, Jadi betul. kalau misalkan nih ada orang yang melihat entry data misalnya apa ya, batik teruntum gitu. Tadi misalnya ternyata batik teruntum cuma hanya boleh digunakan pas lamaran aja gitu. Itu berarti kita harus perbaiki gitu kan kata-katanya. Itu dari tim PDBI sendiri Kak? Maksudnya Nggak cuma dari tim PDBI aja, tapi dari kontributor lain juga bisa menyunting. Jadi nggak cuma tim, tapi orang-orang lain pun yang kayak kontributor di website itu bisa merubah informasi Iya kayak betul, gitu. boleh. Jadi bukan hanya dikurasi dari PDBI juga ya kayak? Betul, jadi emang ini PDBI ini untuk kita, dibuat oleh kita gitu, oleh kita. Benar. Jadi Dari emang rakyat. semua masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Jadi milik bersama gitu ya? Ya, Kak? milik bersama. Kan nggak ada budaya Indonesia misalnya ini milik daerah ini, nggak Iya, ada. iya, 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 nggak Milik ada. bersama. Betul. Milik kita Dari semua. rakyat untuk rakyat, benar. Dari rakyat untuk rakyat. Ini masalahnya manggut doang nih. Ngerti gak lu? Oh ngantuk Mas. Iya. Udah malam sih ya. Iya Iya. benar. Tapi Kak, apa sih yang jadi tantangannya PDB ini dalam digitalisasi budaya ini? Tantangannya apa aja sih? Tantangannya wah banyak banget sih. Contohnya Kak? Banyak banget nih. Wah, Jadi contohnya. misalnya dari keanekaragaman budaya sendiri aja udah banyak banget dari Iya. Sabang sampai Merauke. Merauke, Iya. betul. Gitu kan. Gimana caranya kita bisa ngumpulin data budaya dari Sabang sampai Merauke? Tuh, kalau misalnya bukan dari dari Partisipan ya. itu dari para kontributor Iya. gitu. Khususnya anak-anak muda yang udah punya gadget. Benar. Iya. Benar. Oh, Tapi ada nggak sih Kak, maksudnya kayak aku mungkin banyak di orang-orang di luar yang nggak tahu nih masalah tentang PDBI ini. Gimana sih cara, maksudnya biar orang tuh tahu nih ada PDBI dan orang-orang yang punya informasi-informasi tentang budaya apa segala macem bisa submit akhirnya ke PDBI gitu. Ada nggak kayak entah PDBI punya sayembara kah atau PDBI punya event apakah gitu-gitu kayak untuk nge-sounding. Nge-sounding. followers ya? Kok tahu ada sayembara? Karena menarik. Gitu. Menarik. Jadi emang kita ngajakin partisipasi juga ya. Jadi kalau dulu kan hanya bisa kopdar ya, tapi semenjak Kopdar. COVID Iya, kan iya, iya. semuanya online, Online, kan, betul, serba online betul. semua. Jadi karena kita udah terbiasa sama online juga nih, udah adaptasi. Jadi akhirnya gimana caranya supaya feed di media sosial PDBI sendiri itu juga mengajak anak muda khususnya Oh, oke. buat ikutan sayembara. Jadi kalau misalnya dilihat dari halaman pertama bisa ya tercantumnya. Halaman pertama PDBI gitu. Ntar ada doodle. Oh, doodle. Ada doodle di situ. Oh, oke, doodle. Jadi makanya kenapa kita ngadain sayembara desain doodle. Jadi kita ingin membuat masyarakat juga terhubung dengan budaya itu sendiri kayak Oh, gitu. oke. Jadi kita nggak cuman submit data dong gitu. Iya, 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 iya. Tapi terus keuntungannya buat gue. Iya, apa? benefitnya apa itu Iya, benefitnya maksudnya? apa gitu. Jadi makanya dengan kita ngajak mereka untuk berkolaborasi sama kita, kita juga mengapresiasi apa yang Iya, mereka iya, lakukan benar, benar, gitu. benar, benar.
Jadi ada sayembara desain, kemudian juga ini ada buku kan ya. Buku Iya. Ada buku nih, bisa dibeli guys. bisa dibeli. Nanti linknya ada di deskripsi. Iya di deskripsi. Boleh. Itu juga kita di sayembara resensi buku. Oke. Gitu. Sama satu lagi sayembara ulasan entry PDBI. Oh, dan sayembara itu bisa diikuti oleh siapa aja, nggak cuman kontributor di website itu sendiri? Ya, siapa aja. Oh, Cuman syaratnya begitu Syaratnya, udah guys. ikut harus login, harus punya login. akun di PDBI. Oh, gitu. Karena kan mau nggak mau mereka juga harus ikut dalam pendataan budaya itu. Iya, benar. Guys, tepuk tangan dulu guys. Dari penjelasannya Kak Sonia mengenai PDBI dan digitalisasi budaya Indonesia. Sarah, ada pertanyaan nggak? Karena kayaknya kita harus ini nih. Closing. Iya, mau Closing. penutupan. Last abangnya question mau nih pulang. Kak, rencananya ke depannya PDB ini mau gimana sih? Tuh. Mau dibawa kemana? Ya, hubungan. Tolong ya, copyright. Benar. Sebelum itu deh, gimana sih Kak caranya kita ngajak masyarakat nih, gitu loh, untuk berpartisipasi di dalam perkembangannya PDBI, gitu loh. Yang pertama tadi ya, yang pasti kita harus membuat masyarakat itu juga merasa terhubung dengan budaya itu. Betul. Kayak gitu. Dan kita juga harus lagi-lagi kita harus pelan-pelan nih ngasih tahu ke masyarakat gitu. Urgensinya pendataan budaya itu seperti apa sih Betul. gitu. Ya. Jadi nggak cuma asal submit data gitu. Ya. Tapi kita juga sebenarnya keuntungan dari submit data juga kita bisa membantu salah satu pemerintah yang pas lagu rasa sayangnya itu diklaim sama negara seberang. Oh, seberang. Iya, negara benar, sebelah. Itu jadi kita membantu pemerintah. Ternyata rasa sayangnya itu berasal dari rumpun Maluku. Maluku, bukan Betul. Melayu, Betul. kayak gitu. Iya. Kalau enggak, Masalahnya ditunjuk gua ntar kalau salah kagak denger lu. Kayak gitu, jadi benar. makanya salah satu keuntungan itu kan. Iya. Jadi ada inovasi, kemudian itu, kemudian juga gimana cara ngajak masyarakat ya itu, karena khususnya anak muda ya. Iya. Kita kan emang targetnya anak muda banget. Benar. Gitu. Jadi kita juga ngajakin ikutan sayembara kompetisi gitu. Iya, iya. Apresiasi atas dukungan mereka ke Iya, kita iya, selama benar, ini benar. kayak gitu. Karena juga itu harus membangun kesadaran sih, karena kayak tadi Betul. Kak Sonia bilang Gini, kan. like. Bukan, maksudnya banyak yang dari kayak gini tuh cuman by ini aja loh, kayak diceritain tanpa ada lisannya Hanya juga gitu. iya, hanya Dan itu secara- bisa hilang. Iya, Kata- benar. Nah, kalau misalnya orang bilang katanya Katanya buktinya mana? benar, buktinya mana Bukti gitu. konkret tadi. Betul. Tadi pertanyaan lu, Sar? Yang sebelum itu? Apa? Ayo. Ayo, apa ayo? Ayo ke apa? depannya nih, Heeh. apa sih rencananya? Perancer deh. Ya. Jadi bingung gue. Ya. Deh, enggak. buat edit kan? Ya udah. Ya ada. Bagaimana sih Kak ke depannya rencananya PDB ini? Ada rencana ke depannya apa? Banyak banget ya rencana ke depannya karena tadi masih jauh dari 50.000 ke 1 juta gitu. Ah, Gitu. 1 juta data, betul. Masih kurang banget. Jadi emang kita mau terus mengedukasi ya, atau mengajak masyarakat gitu pastinya untuk terus melakukan pendataan budaya tradisi. Menyebarkan awareness untuk tetap Betul. notice gitu kayak. Kayak gitu. Terus gimana juga sebenarnya kan kontributor ini ibaratnya konten kreator ya dalam budaya. Ya, tradisi. benar, content creator, betul. Jadi upload budaya yang ada di sekitar mereka, kemudian submit ke PDBI dan share gitu kan. Kan konten kreator banget gak sih? Iya, gila. Everyone is content creator. Nih, konten kreator. Ya sekarang udah zamannya kreator-kreator. Benar, kan? benar, Betul. benar. Orang bisa jadi influencer. Iya, Betul. everybody is Everybody is influencer. influencer. Kayak gitu. Belibet. Jadi makanya ya itu PR-nya banget sih, PR dari PDBI sendiri kayak gitu. Ada sayembara-sayembara yang akan dilakukan PDBI lagi nggak sih, Kak? Ya. Ke depan juga? Untuk saat ini sih sayembara itu yang tadi 3, desain, kemudian resensi buku dan ulasan entry. Kemudian nanti juga akan ada festival Oke. Enigma. Jadi festival Enigma Jin Oke. namanya. Heeh. Karena yaitu karena kita berbasis bukunya sekarang Enigma ya. Jadi memang semua kegiatan kita namanya enigma semua gitu. Itu pasti ada banyak festival kayak festival kuliner budaya Indonesia betul. kayak gitu. Kemudian juga ada musik-musik tradisional dan juga kerjasama sama komunitas-komunitas budaya yang lain. Oh, oke. Gitu. Memang tujuan utamanya Promosi. bener.
budaya, promosi budaya. Promosi budaya sains dan proses Sains budaya, Iya, betul. Gila, mantep banget. Gitu. Tepuk tangan. Bener. Iya. gila. Tepuk tangannya dulu dong. Iya. Iya. Saya memang agak sedih memang, cuman ya gimana lagi caranya gitu loh untuk meningkatkan awareness akan pentingnya budaya, karena budaya kan balik lagi identitas negara kita, dan Jangan ketika sampai- budaya itu hilang, Kita nggak punya identitas. betul. Jangan lebih black sih. Kenapa lo? Kenapa lo? Tunggu ya, Dek ya. Ya udah. Guys, itulah pembahasan kita hari ini. Iya, mengenai upaya digitalisasi bareng Kak Sonia. budaya. Dan- terima kasih Kak Sonia. Iya. Terima kasih semua ya. Terima kasih Kak Sonia, tepuk tangan dulu. Ya. Sudah menyempatkan waktunya hadir di sini, macet-macetan datang sini gitu kan. Semuanya macet-macetan ke sini ya. Rame saya lihat tadi di depan ya. Rame bener. Apalagi mau weekend ya. Rame. Ya udahlah closing lah, Sar. Adek, tunggu dulu ya, Dek ya. Closing aja lah, Sar. Lu deh, tadi Ya gua udah, udah gua aja. closing. Guys, untuk episode ini cukup. Gitu. Udah ya? Bener, Udah, udah cukup. Udah. Tolong tingkatkan kesadaran kalian untuk melestarikan budaya Indonesia, dan apalagi sekarang udah cukup mudah gitu loh caranya Ya. dengan adanya PDBI gitu loh. Lo bisa submit ide-ide atau informasi-informasi yang lo punya ke websitenya udah disebut belum sih, Kak? Disebut lagi nih ya. .org, budaya-indonesia.org. betul. Oke. budaya-indonesia.org gitu. Dan siapa aja boleh join ya, Kak? Boleh bergabung. Boleh ya bergabung. bergabung. Submit data kalian. Apa? Oh iya benar. Gua nggak ngeh sih. Oke deh guys. Ya udah. Itu dia. Guys, thank you ya Thanks udah for watching. nemenin kita Jangan bercakap-cakap lupa, di sini. iya bercakap-cakap. Jangan lupa like, Komen, subscribe YouTube-nya video Cakap kita, Media. dan follow juga Instagram dan Betul. TikTok kita di @cakapmedia. Oh, boleh promosi juga nih. boleh Boleh, boleh dong, boleh dong, boleh Kak, boleh lah. Ayo. Jangan lupa juga pastinya submit data budaya. Betul. Follow dan juga ikutan sayembara di @budayaindonesia.org. Benar. Mantap banget. Oke deh guys, kalau gitu kita pamit undur diri. Benar, karena kita sudah ada di rumah kita sudah ada di penghujung acara, Acara. gitu. Gua Alex. Gue Sarah. Kak dan Sonia. See you guys on next video. Bye. Bye-bye.